Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. Sebagai langkah yang pertama, mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau. Takzim khatib kepada imam masjid, pengurus masjid, badan kemakmuran masjid, dan kepada seluruh jamaah salat fardu Jumat. Semoga Allah memberkahi dan menerima amal ibadah kita. Judul tausiah: menjadikan akhirat sebagai tujuan. Menjadikan akhirat sebagai tujuan merupakan anjuran daripada Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah dengan apa saja yang Allah telah berikan kepada engkau untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagianmu di dunia. Seakan-akan ayatnya giyu mita akhirat juga giyu seimbangkan mita dunia. Kita melihat tafsir Jalalain, makna jangan engkau melupakan bagianmu di dunia. Oleh pengarang tersebut menjelaskan an ta'mala fiha lil akhirah, bahwa engkau beramal dalam dunia itu untuk bermanfaat kepada akhirat. Maka apa yang dapat kita tarik kesimpulan? Perkara akhirat harus bernilai akhirat. Perkara dunia harus dijadikan bernilai akhirat juga. Kibancara ikhlas melakukan karena Allah.
sebagaimana dalam kitab-kitab tasawuf, di antaranya dalam Ta'lim Muta'alim dikatakan, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya thumma yathiru min amalil akhirah bihusnin niyat. Kebanyakan amal-amal bentuknya dunia, dicontohkan dalam syarahnya adalah makan minum dunia, tapi makan minum tersebut dikaitkan untuk kuat ibadah. Tapajuhu lalate tanit nak tegalong iklong ibadah, tajib nak kekuatan long untuk ibadah, maka perkara dunia tersebut berubah menjadi nilai akhirat, sebab bagus niat disandarkan kepada ibadah. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dalam kehidupan katanya manusia terbagi dua kelompok secara global. Yang pertama, kelompok yang lebih fokusnya untuk mencari perkara-perkara yang hanya bermanfaat di dunia. Yang kedua, kelompok yang lebih fokusnya untuk mencari perkara-perkara yang bermanfaatnya untuk akhirat. Dia tinggal di dunia, tapi jiwanya untuk akhirat. Dunianya di tangannya, tapi hatinya untuk akhirat. Berdasarkan kepada dua ambisi tersebut, ambisi untuk dunia, fokus untuk dunia. Ambisi untuk akhirat akan banyak meluangkan waktu untuk akhirat. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada gurunya dan gurunya melalui jalur sahabat Nabi Zaid bin Sabit yang merupakan penulis wahyu, yang beliau mendengarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu," siapa saja yang adalah dunia itu ambisinya, keinginannya, cita-cita yang ingin dia dapatkan, fokusnya. Makna dunia sebagai cita-cita dan fokusnya, perkara dunia itulah yang dia cari. Atau perkara-perkara nampaknya akhirat secara zahir, tapi batinnya walaupun melakukan perkara akhirat dan ibadah, batinnya bukan untuk akhirat tapi untuk dunia. Ini adalah orang-orang yang ambisinya dunia. Apa yang akan dia dapatkan di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu alaihi amra. Maka yang akan dia dapatkan yang pertama, bercerai-berai segala urusannya. Kalaulah urusan kita bagi tadi menjadi dua, na akhirat na dunia. Karena sibuk dengan dunia, maka perkara-perkara akhirat tidak sempat ia lakukan. Semayang jamaah merempah, mengikuti pengajian yang hanya beberapa menit, 45 menit antara maghrib dan isya merempah. Yang lebih gawat lah semayang wajib walaupun kedera ke aneka jamaah merempah karena ambisinya dunia. Anak iaitu tidak sempat dididik, padahal tujuannya minta rezeki ke anak nak bahagia, tapi anaknya tidak dididik. Bercerai-berai urusan, tiup dunia akhirat, bercerai-berai dan ditinggalkan. Kemudian yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainaihi. Orang-orang yang berambisi dunia akan Allah jadikan kefakiran, hansip-sip di antara kedua pelupuk matanya.
Dunia ditiup, wadah untuk dunia banyak diluangkan. Apa yang dia dapatkan? Perasaan dalam jiwanya dan matanya melihat dirinya selalu tidak cukup dan tidak cukup. Diberikan oleh Allah Ta'ala miskin jiwanya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berambisi dunia, waktunya untuk dunia 24 jam. Asal jaga untuk dunia. Yang dia pikirkan adalah dunia. Terprogram pikirannya untuk dunia. Karena yang ada dalam jiwanya bagaimana dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di dunia saja. Pukul dengan lewatnya diluangkan akan banyak dia dapatkan. Rasulullah mengatakan, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Tidak ia dapatkan dunia kecuali sesuai menurut yang telah Allah tetapkan, menurut yang Allah tentukan. Cula jalau tertiup dunia sehingga semayang pun tinggal. Ternyata yang kita dapatkan sesuai dengan yang Allah tetapkan. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, orang-orang yang berambisi untuk akhirat. Mangkanatil akhiratu niyatahu. Siapa saja yang adalah ambisinya, tujuannya adalah sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Makna tujuannya untuk akhirat, yang pertama dia banyak meluangkan waktu untuk perkara-perkara ibadah, meluangkan waktu-waktu yang bernilai ibadah, dan malahan perkara-perkara dunia dia jadikan bernilai ibadah yang bermanfaat untuk akhirat dengan modalnya ilmu, ikhlas. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang akan didapatkan oleh orang yang ambisinya mempersiapkan untuk akhirat? Rasulullah mengatakan, jama'allahu amrahu. Allah kumpulkan segala urusannya. Allah kumpulkan segala urusannya. Pada saat susah, Allah gepasa dalam hati orang tersebut adalah sabar. Pada saat senang, Allah gepasa kepada orang tersebut syukur. Apabila dalam diri orang rasa sabar dan syukur selalu ada, ini adalah kebaikan yang selalu didapatkan. Kemudian getiup akhirat, namun dunia ia juga akan dia dapatkan. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang berambisi untuk akhirat, puguh jiwa mereka susah? Tidak. Rasulullah mengatakan, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan dalam hati-hati, dalam kalbu hati sanubari, orang-orang yang berambisi untuk akhirat, jiwanya untuk akhirat, Allah jadikan kaya hati. Kaya yang sebenarnya menurut agama dan menurut Rasulullah, yaitu kaya jiwa. Laisal ghina an kasratil ardi, lakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kaya banyak jiwa, bukanlah kaya banyak harta, tapi kaya jiwa, merasa cukup apa yang telah Allah berikan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berambisi untuk akhirat, puguh dunia hana merumpak, pugasin ngurungnya susah kan? Rasulullah mengatakan, wa'atathu minad dunya wahya ragimah. Ternyata kepada orang yang ambisi kepada akhirat, dunia akan datang kepadanya dan tunduk. Getiup yaitu akhirat, dunia pun merempak. Kun urang tuha pula padi, anggap yaitu tamsilan padi akhirat. Nalung timoh.
Le pada dah pula le nalung yang timur. Artinya makin kita mengejar akhirat, dunia pun akan mendapat. Sebuah kisah yang mentengjit takalan. Ada seorang yang fokusnya hari-harinya membaca Al-Quran. Urang tuha 70 tahun, namanya Pak Dahlan. Di YouTube dikeluarkan takalan. Quran surah 17. Salat berjamaah beliau melakukan. Habis salat berjamaah baca Al-Quran. Salat duha beliau melakukan baca Quran. Gepres sewa baca Quran, baca Quran, na sewa gantat sewa. Apa yang terjadi? Jadi perhatian para pemuda. Kemudian yang terjadi apa? Mereka menawarkan kepada Pak Dahlannya, yaitu untuk berangkat umrah, dan ditawarkan sekaligus yaitu didaftar haji. Ternyata seorang tukang becak, fokusnya yaitu Al-Quran, Allah mudahkan urusannya. Perkara yang orang lain susah untuk haji, tapi beliau dipercepatkan. Kemudian ada anak-anak yang fokusnya itu belajar agama. Belajar agama. Apa yang terjadi? Setelah dia belajar agama, ternyata rezeki orang si pun dipermudah. Ketaatan katanya akan Allah memudahkan segala urusan. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa, arti bertakwa puput perintah Allah karena Allah, puji larangan Allah karena Allah, Allah berikan yaitu jalan keluar di setiap masalah. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, apabila jiwa katanya selalu orientasinya tujuannya untuk akhirat, yang terjadi takalan adalah untuk akhirat, maka kebahagiaan akan kita rasakan di dunia. Tatubit dari sino, ternyata dari masjid kagak silau. Cari kenauhana, minta gedehana. Apa yang keluar daripada urang yang ambisinya untuk akhirat? Itu bit dari bawah. Alhamdulillah, silap long kana sojo, kana sojo, dan akan sojo di akhirat. Tatubit bak kedai kopi cadu. Kita dengar berita apa yang terjadi berita difitnah. Pada saat difitnah kita katakan alhamdulillah karena sojuk pahala di akhirat. Jika nyo orang fitnah orang hana pahala, dosa dosa, alhamdulillah dosa long ditarik dicok oleh orang yang fitnah. Kemudian kondisi kita nyo sakit, dengan sakitnya kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Gebilong sakit. Dengan sakitnya bersabar, pahala berguguran. Intinya bahwa apabila jiwa gedanya orientasinya untuk akhirat, putra pun yang terjadi di dunianya ringan. Apapun yang terjadi di dunia ringan, dengan membayangkan urusan di alam barzakh, di mahsyar dan seterusnya. Jadikanlah jiwa kita untuk akhirat. Tangan-tangan kita adalah memegang dunia. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, jabatannya di tangan namun akhiratnya di hati. Semoga oleh Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kitanya menjadi orang-orang yang ambisinya untuk akhirat. Masa di akhirat cukup trip, di dunia hanya siat sagai, tapi penentuan kebahagiaan di akhirat di dunia. Di dunia yang na amal, di akhirat hanali amal. Yang na di akhirat adalah balasan daripada amal kitanya. Wallahu alam bissawab. Semoga menjadi pelajaran bagi khatib dan kepada para jamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairan wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma rabbayani syai'an. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar.